Perkembangan zaman sudah semakin maju dan sudah semakin banyak masyarakat Indonesia yang berpikir secara logis atau melakukan pendekatan agama dalam menghadapi suatu masalah. Namun percaya atau tidak, hal-hal berbau mistis atau gaib masih melekat kuat di kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Di antaranya yakni kepercayaan masyarakat akan adanya aktivitas santet, teluh, guna-guna, dan pengiriman roh jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain karena alasan dendam atau persaingan usaha. Meski sulit dicerna dengan akal sehat, tetapi misteri ini nyata dan dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menangkal korban dari kekuatan jahat ini. Namun selain bantuan orang pintar, sebagian orang percaya bahwa beberapa jenis tanaman yang lazim ditemukan di kehidupan sehari-hari dipercaya memiliki aura atau aroma yang mampu mengusir kekuatan jahat. Lalu apa sajakah jenis tanaman tersebut? Berikut, On The Spot merangkum beberapa jenis tanaman yang diyakini dapat mengusir kekuatan jahat. Mungkin Anda sering mendengar istilah peribahasa jika dunia ini tak selebar daun kelor. Namun selain populer menjadi kalimat peribahasa, bagi sebagian orang yang percaya akan hal-hal mistis, daun kelor atau pohon kelor juga dipercaya memiliki aura atau kekuatan sebagai penangkal ilmu hitam, guna-guna, santet, teluh, dan sejenisnya. Tumbuhan yang memiliki ketinggian batang 7 hingga 11 meter dengan daun berbentuk lonjong kecil-kecil ini bisa diletakkan di depan pintu rumah atau bisa juga ditanam di pekarangan rumah. Kemudian bunga mawar. Bunga lambang cinta yang batangnya penuh duri ini dipercaya mempunyai kekuatan menyerap hawa-hawa negatif, termasuk menangkal serangan santet. Hawa negatif yang berhasil diserapnya akan langsung dibuang ke dalam tanah dan kembali ke tanah. Sebagian orang yang percaya menyarankan bunga mawar ini jangan ditanam di depan rumah, sebab hawa negatif yang sudah dimasukkan ke dalam tanah akan dilangkahi atau dilewati oleh penghuni rumah. Dan bila hal ini terjadi, konon si penghuni rumah bisa terkena bencana. Selanjutnya kaktus. Tanaman yang biasa tumbuh di daerah kering ini mempunyai kekuatan sama dengan mawar, yakni menangkal santet dan hawa-hawa negatif lain. Namun konon kekuatan ini hanya bisa keluar bila ia ditanam atau diletakkan di luar rumah, seperti di belakang, di depan, atau di samping rumah. Sebagian orang percaya bila pohon kaktus diletakkan di dalam rumah, bukan kekuatan penolak hal jahat yang keluar, tapi justru bisa menolak datangnya rejeki. Selain memiliki manfaat untuk pengobatan, daun sirih sejak dahulu kala dikenal sebagai media pengobatan akibat gangguan makhluk halus. Menurut para ahli spiritual, pohon sirih bila ditanam di pekarangan rumah juga bisa memberikan pengaruh positif dan bisa menetralisir serangan ilmu hitam. Sama seperti pinang merah dan kemuning Jawa, ditanam dimanapun, tebu yang kulit batang sampai daunnya berwarna hitam ini dipercaya sebagian orang dapat menangkal ilmu-ilmu hitam yang mengancam penghuni rumah. Karena tuahnya beberapa paranormal biasanya menggunakan tanaman bernama Latin Saccharum officinarum ini sebagai media penyembuhan. Berikutnya ada bambu kuning. Bambu kuning merupakan jenis tanaman bambu, tetapi yang membedakan adalah warna dan ukurannya. Jika bambu biasa memiliki warna hijau dan ukurannya besar hingga tingginya bisa mencapai belasan meter, sedangkan bambu kuning memiliki warna kuning dan ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi maksimal kurang dari 10 meter.
Tanaman yang memiliki nama ilmiah Bambusa vulgaris ini biasanya dijadikan sebagai pagar atau penghias rumah. Namun selain itu, pohon yang memiliki daun hijau mengkilat dan warna batang yang kuning serta ruas yang hampir sejajar ini dipercaya mampu menolak maling atau pencuri. Konon, kekuatannya semakin bertambah jika ditanam berdampingan dengan tebu ireng. Bambu kuning juga dipercaya bisa menangkal atau mengusir ilmu-ilmu gaib atau ilmu hitam. Tetapi hanya bambu kuning yang di dalamnya tidak memiliki rongga. Lalu Bangle. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Tanah Toraja, tanaman yang bentuknya seperti jahe yang tinggi sekitar 1,5 meter ini juga digunakan untuk mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh seseorang. Konon, bau dari tanaman ini tak disukai oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Cara pemakaiannya yaitu tanaman ini dikunyah dan ampasnya dioleskan ke tubuh seseorang. Cara lainnya bisa juga ditanam di pot yang diletakkan di depan rumah atau digantung di depan ruangan yang dianggap memiliki aura negatif. Dan pemirsa, itulah beberapa tanaman pengusir kekuatan jahat versi on the spot. Kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah. Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat, itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya. Biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enak ya, masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarinin aja orang lain yang balikin itu. Biasanya setelah 2-3 hari tetap gak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh. Itu salah satu triknya gitu. Monopoli. Memonopoli. Iya. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Kita emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Kita turunnya bawa sampah. Turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut, sayang? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas ntar malu WhatsApp yang nggak bales. Emang nggak bales. Oh iya benar. Oke, tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Yang ke-70. Would you mind to tell a story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit. Dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main salju di Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar yang ke sana ada marinir juga. Iya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya. Karena berat kan. Gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental, pertama. Kemudian kedua, belajar ya fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling. Macem-macem sih, lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan. Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Iya. Everything, semuanya lah ya. Makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, Kan? betul. Oke, That's the sampahnya. point. Iya. Bilang terima kasih. Oke, for my guest,
tonight I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan tuh. Because you make the inspiration of people.